Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman, kembali lagi di channel kami Kerabat Ternak. Nah, pada pagi hari ini kita akan melakukan pemerahan di kandang kami Kerabat Ternak. Mari ikuti kami teman-teman dan kita sama-sama belajar tentang tata cara pemerahan yang baik dan benar secara teori dan praktek kami di kandang kami. Gitu ya teman-teman. Sebelum kita memulai rutinitas pagi hari ini, jangan lupa klik tombol like, komen, dan subscribe agar channel YouTube kami selalu berkembang dan bermanfaat bagi kita semua. Oke, nah kita langsung saja nih pemerahan di kandang kami. Kita akan memerah kambing jenis etawa, ya teman-teman, di jenis PE. Nah, ini kambing kami ini laktasi 1 dengan recording produksi harian 1,8 liter per hari dengan 2 kali pemerahan pagi dan sore. Nah, ini kita melakukan pemerahan di pukul 7 pagi dan kita melakukan pemerahan lagi nanti sore di pukul jam 4 atau jam 16.00 itu. Oke, mari teman-teman ikuti saya nih. Nah, ini dia kambingnya, perkenalan nih. Kambing namanya Aurora di kandang Kerabat Ternak. Ini dia baru melahirkan sekitar 2 minggu yang lalu dengan anak betina 1 dan jantan 1. Nah, ini kita akan melakukan pemerahan di mana susunya ini kita akan kasih ke cempenya, bukan untuk dijual atau dikonsumsi. Gitu ya teman-teman. Jadi tujuan kita pemerahan ini masih untuk difokuskan untuk ke cempenya gitu. Nah, oke. Nah, kita sama-sama belajar ya teman-teman. Jadi di pemerahan itu juga ada tata caranya teman-teman dengan baik dan benar sehingga susu yang dihasilkan itu juga minim kontaminasi. Karena kan kita tahu nih ya, untuk susu sendiri itu kan produk yang sangat riskan teman-teman. Jadi mudah rusak, mudah terkena bakteri dan itu juga akan ketika mau dijual atau mau dikonsumsi kalau rusak juga kan kita sebagai peternak juga akan rugi. Jadi kita harus menjaga bagaimana susu itu sampai tangan konsumen itu masih baik, masih keadaan segar dan masih keadaan layak konsumsi. Itu ya teman-teman. Nah, kita langsung mulai saja nih tahap-tahap pemerahan. Jadi di pemerahan itu yang pertama, kalau di kandang kami ya teman-teman, nah itu kita mulai dengan penyekaan ambing dengan air hangat. Nah, fungsinya ini yaitu dengan pembersihan ambing teman-teman dari sisa-sisa kotoran atau dari bakteri-bakteri yang nempel di kandang gitu kan. Nah, yang kedua, fungsi kedua itu juga bisa sebagai rangsangan teman-teman. Jadi dia itu butuh rangsangan agar susu itu bisa keluar dengan sempurna. Nah, rangsangan itu yang mempengaruhi hormon oksitosin teman-teman yang mengendalikan pengeluaran susu itu. Nah, atau bisa juga rangsangan itu dengan memegang atau mengendul-endulkan gitu. Nah, itu kan dia itu pasti merasa seperti merasa mau disusu oleh anaknya. Nah, jadi perasaan si induknya itu, jadi dia juga akan mengeluarkan susu dengan maksimal. Itu yang teman-teman pertama tadi, penyekaan dengan air hangat. Nah, setelah itu kita lakukan pemerahan. Nah, kita pemerahan di Kerabat Ternak masih menggunakan manual teman-teman. Dan kita menggunakan tempat botol. Kenapa kok kita memilih botol teman-teman? Karena botol itu kan ininya kan kecil nih, lubangnya kecil. Jadi kontaminasinya juga minim. Nah, kalau kita menggunakan baskom yang mulutnya lebar, itu bisa menghasilkan peluang yang besar untuk kontaminasi di susunya. Nah, kontaminasi itu kan lewat banyak teman-teman, bisa dari bulu yang jatuh atau dari partikel-partikel kandang yang berterbangan ini dari udara, itu kan juga bisa. Nah, kita meminimalisirnya dengan menggunakan tempat botol ini dengan yang mulutnya kecil. Itu ya teman-teman. Nah, setelah itu dilakukan pemerahan. Nah, untuk pemerahan ini ada 2 jenis teman-teman, ada 2 teknik nih. Yang pertama itu dengan mesin atau machine milking. Nah, yang kedua itu dengan menggunakan manual atau menggunakan tangan. Nah, untuk yang menggunakan mesin itu juga dibagi menjadi 2 teman-teman, yaitu portable
dan parlor. Nah, bedanya apa sih portable dan parlor ini? Nah, kalau sebenarnya secara sederhananya seperti ini. Kalau parlor itu hewan yang mendekati mesin, tapi kalau portable mesin yang mendekati hewan. Gitu teman-teman secara sederhananya. Nah, di kandang kami masih menggunakan manual teman-teman ya, karena insya Allah kita akan on progress di parlor nih, di kandang yang baru. Kita akan membuat parlor sederhana gitu untuk pemerahan kambing-kambing kami. Itu teman-teman. Nah, kita lanjut di pemerahan yang manual teman-teman ya, atau hand milking. Nah, pemerahan manual ini bisa dibagi menjadi 3 teman-teman, yaitu yang pertama itu pemerahan dengan 5 jari atau whole hand, biasa disebut di teori itu whole hand. Nah, pemerahan manual ini itu disesuaikan dengan bentuk puting ternak masing-masing ya teman-teman. Nah, untuk yang whole hand ini biasanya digunakan untuk puting yang bentuknya seperti botol nih. Nah, puting botol itu biasanya itu di ternak kambing PE. Nah, kalau untuk beda puting ya beda lagi nih teknik pemerahannya. Nah, untuk yang whole hand ini mungkin ini bisa saya peragakan teman-teman ya, untuk yang whole hand nih. Yang whole hand itu gini teman-teman, ibu jarinya di atas, lalu kita merah biasa lah gini. Nah, gitu. Oke, nah ini whole hand namanya. Kita menggunakan semua jari. Nah, yang kedua teman-teman itu namanya stripen atau menggunakan 2 jari teman-teman. Nah, stripen ini biasanya digunakan di puting-puting kecil atau sapi ya teman-teman. Nah, contoh stripen tuh seperti ini teman peraganya itu. Nah, gini. Jadi putingnya kecil, jadi kita menggunakan 2 jari. Karena kan kalau puting kecil itu tidak bisa dijangkau dengan 5 jari. Jadi memang efisiennya dia menggunakan 2 jari. Gitu. Yang ketiga itu namanya knevelen atau sama sebenarnya dengan whole hand ya teman-teman, tapi secara teknis dia itu ibu jarinya itu ditekuk nih. Nah, contohnya seperti ini teman-teman. Knevelen kayak gini. Ditekuk lah ibu jarinya ya. Nah, ini biasanya digunakan di sapi juga teman-teman. Dia itu mungkin kan biasanya peternak itu kan capek nih. Nah, itu biasanya juga caranya itu ibu jarinya ditekuk ini. Namanya itu knevelen gitu teman-teman. Nah, untuk secara umum di kambing itu dengan puting yang relatif besar itu kita menggunakan 5 jari atau whole hand tadi teman-teman. Nah, karena kan kalau whole hand itu kan maksimal, terus juga pemerahnya itu nggak capek gitu kan. Nah, itu yang sering digunakan di peternak kambing tuh whole hand teman-teman. Tapi juga tergantung senyamannya kita aja nih sebagai peternak untuk melakukan pemerahan. Itu teman-teman. Oke, lanjut ke pemerahan tadi teman-teman. Nah, tadi kan kita perah ini harus sampai apu teman-teman. Kenapa kok harus sampai apu? Nah, ketika memang ini belum apu dan belum selesai, maka puting ini akan terbuka teman-teman. Nah, puting terbuka itu kan akan menjadi jalannya bakteri masuk ke ambing. Nah, itu akan menyebabkan mastitis teman-teman. Awal mulanya juga seperti itu. Nah, kita juga sebagai peternak harus melakukan antisipasi yang meminimalisir terjadinya mastitis tadi, yaitu dengan salah satunya yaitu dengan pemerahan sampai apu. Gitu teman-teman. Oke, nah ini kita akan melanjutkan pemerahan tadi ya teman-teman, step pemerahan tadi. Nah, kita akan melanjutkan. Jadi ikuti terus kami sampai nanti tahap akhir pemerahan. Kita berada di akhir tahap pemerahannya teman-teman. Nah, yang tahap terakhir ini kita celupkan iodin nih. Oke, kita celupkan iodin di puting yang sudah kita perah. Ini sebagai antiseptik teman-teman. Jadi menghalangi bakteri dari kandang atau dari feses dari manapun yang akan masuk ke putingnya, sehingga mencegah terjadinya mastitis di ambing kambing kita. Gitu ya teman-teman. Lalu pesan aja teman-teman untuk teman-teman pemerah dimanapun teman-teman berada, kalau pemerahan itu diminimalisir rekontaminasi teman-teman ya, bisa jadi dari peternak, bisa jadi dari kandang atau dari hewannya itu. Nah, contohnya yang bisa kita lakukan itu dengan tadi ya pembersihan dari ambing pertama. Lalu yang kedua itu kalau pemerahan itu kita harus bersih juga teman-teman sebagai pemerah, yaitu cuci tangan, terus kita juga bajunya ya baju sesuai dengan kandang gitu ya teman-teman. Lalu yang ketiga itu jangan ngerokok ya teman-teman untuk peternak yang laki-laki ya. Biasanya kan ada bapak-bapak kandang yang biasanya merahnya juga ngerokok. Nah, karena susu ini tuh merupakan
dia itu bisa menyerap bau teman-teman. Jadi dia itu bisa menyerap bau dari sekitarnya. Ketika kandang itu kotor, maka baunya juga akan perengus. Nah itu teman-teman. Kalau misalkan peternaknya atau pemerahnya itu sambil merah sambil ngerokok, itu juga susunya juga akan bau rokok. Nah itu yang bisa kita cegah. Nah mungkin itu ya teman-teman yang bisa saya sharingkan tata cara pemerahan dari kandang kami, dan kita juga sudah menghubungkan dengan teori yang saya dapat di perkuliahan. Apabila ada kritik, saran dan pertanyaan mungkin teman-teman bisa tanyakan di kolom komentar. Mungkin cukup itu dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.